Oke YouTube, kembali lagi dengan Forhes dan ya saya kembali mereview perjalanan naik motor metik di jalan raya dan sekalian memberikan tips-tips atau di video kali ini mau menjawab pertanyaan teman-teman ya. Ada beberapa yang nanya itu terkendala dengan ukuran tubuhnya alias fisik. Jadi ada yang bertanya, bang gimana kalau kakinya nggak nyampe, nggak napak ke si tanah dari duduk pas di atas motor. Jadi intinya dia nanya fisiknya kurang memadai untuk bisa naik motor alias kurang tinggi, intinya seperti itu ya. Terus saya disuruh mencarikan solusi untuk hal itu. Oke, jadi ini saya jawab di video aja ya. Saya kalau jawabnya diketik-ketik males. Mengetik-ngetik zaman internet sekarang itu malas sekali. Kalau zaman dulu masih banyak website gitu ya, itu masih diketik-ketik. Tapi kalau zaman udah YouTube semua di YouTube, saya jawab pakai video aja ya. Ya kalau buat teman-teman yang misalnya itu fisiknya kurang tingginya kenapa dulu? Apakah memang faktor genetik atau karena memang belum cukup umur aja? Jadi kalau belum cukup umur misalnya masih kecil, masih SD, SMP misalnya, atau SMA misalnya, tapi pertumbuhannya belum maksimal gitu. Jadi untuk tinggi badan sendiri masih bisa nambah, tapi karena dia pengen belajar buru-buru, nggak tahu penyebabnya apa, karena SIM-nya juga kan belum ada. Saran saya ya ditunggu aja dulu waktunya, santai, bisa sambil nonton video ini, nonton video-video tutorial saya yang lain. Ya dinikmatin aja lah waktunya. Nanti kalau udah fisiknya sudah berkembang alias sudah tambah tinggi, ya nanti sudah bisa dicoba sendiri cara untuk belajar motor metiknya ya. Oke, terus kemudian ini nggak ngaruh ke apa-apa ya, cuman butuh waktu aja. Jadi tunggu aja sampai pertumbuhannya maksimal, sampai tinggi badannya itu sudah bertambah gitu. Ini menjawab yang pertanyaan yang kalau misalnya ini nggak kurang tingginya karena memang umurnya aja belum cukup, alias mau pengen buru-buru, masih kecil pengen belajar naik motor. Oke, terus yang kedua itu ya karena memang udah mentok aja. Misalnya dia umurnya sudah dewasa gitu. Terus ya memang karena pertumbuhannya atau karena genetik, faktor genetik ya, ya dia nggak bisa lebih tinggi lagi gitu. Sudah istilahnya udah mentok lah, udah mentok tingginya segitu karena dia udah dewasa juga. Oke, dari saya ini solusinya ya ada beberapa, cuman disesuaikan aja ya dengan kemampuannya juga, dengan finansial terutama, karena ya bakalan banyak sekali yang bisa saya kasih solusinya, inputnya ya. Tapi ya silakan diaplikasikan mana yang cocok aja. Kalau misalnya teman-teman karena memang sudah mentok tingginya, terus kakinya nggak napak, yang mana faktor ini juga menjadi sebuah pertimbangan. Isi saya dulu waktu belajar naik motor itu dia bilang motornya ketinggian, padahal itu motor Honda Beat standar, ban depan belakangnya masih standar. Kalau buat saya sih udah kependekan banget ya, tapi karena dia dulu waktu belajar dia bilang motornya terlalu tinggi, terlalu berat dan lain sebagainya. Tapi sekarang ketika sudah bisa ya udah bisa aja gitu, lancar-lancar aja. Tapi kalau buat temen-temen yang memang nggak napak ya, itu bisa dicoba di custom motornya. Lagi-lagi ini masalahnya sih di biaya. Jadi pilih motor yang kecil, yang ground clearance-nya atau jarak ke antara bodi ke tanah itu nggak terlalu tinggi ya. Jarak ground clearance-nya nggak terlalu tinggi. Cari yang pendek, motor-motor pendek ya, kayak Honda Beat ini pendek. Nanti di custom lagi, bisa dipapas joknya alias dihabisin joknya ya, ditipisin joknya, terus lihat dulu ditipisinnya berapa senti, terus dicoba naikin, masih belum kurang lagi, masih belum cukup lagi ya,
di custom lagi bagian yang lain, misalnya kaki-kakinya diceperin, yang mana ini tentu saja ya ada beberapa konsekuensi ya. Misalnya kalau motornya diceperin, nanti kalau ngelewatin polisi dur atau tanggulan, ya motornya bakalan mentok, bakalan nyangkut di polisi durnya, bisa jadi kalau polisi dur atau tanggulannya itu cukup besar. Dan juga kalau ngelewatin jalan-jalan rusak, itu ya bakalan nggak enak dipakainya kalau ground clearance-nya terlalu pendek alias diceperin motornya. Terus sama satu lagi, kalau di tempatnya teman-teman itu suka banjir, nah kalau ground clearance-nya pendek, itu bisa jadi kalau misalnya motornya standar masih bisa lewat banjirnya, tapi kalau motornya ceper pendek, yaitu balik lagi, nanti bisa motornya tiba-tiba mogok di tengah jalan pas ngelewatin jalan banjir. Jadi ya perlu diketahui juga sih, kalau untuk custom motor seperti itu ya bakalan waktu customnya itu keluarin uang dan ya nggak terlalu segimana juga sih makainya. Ya paling menangnya yaitu sesuai kebutuhan aja. Jadi ya dikembalikan lagi gimana sih teman-teman untuk menyikapinya aja, apakah memang harus motornya diceperin atau gimana. Terus apalagi ya itu tadi ya, misalnya kalau mau diceperin lagi, bannya diganti. Ini kan Honda Beat bannya ring 14, bisa diganti pakai ring 12 yang punya Honda Scoopy. Nah itu pasti dia bakalan lebih pendek lagi. Atau misalnya shocknya diturunin, shocknya diganti yang lebih pendek lagi dari yang standar, bisa jadi. Jadi banyak hal yang bisa di custom dari motornya, disesuaikan supaya tinggi motornya itu bisa sesuai, bisa dipakai teman-teman yang tubuhnya nggak terlalu tinggi ya. Oke, dan salah satu solusi pamungkas ini solusi pamungkas yang nggak perlu ribet-ribet mengobrak-ngabrik atau mengcustom motornya, ya solusi dari saya yang tentunya bisa dicoba juga, yaitu pergunakanlah ojek online yang banyak dipakai sekarang ya. Jadi ya pakailah jasa orang lain untuk transportasi kalau memang nggak memungkinkan untuk bisa bawa motor sendiri. Oke, jadi itu tadi solusi-solusi dari saya buat teman-teman yang punya masalah fisik saat belajar naik motor matic, khususnya yang kurang tinggi ya. Oke, demikian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih menonton, salam bukan aku rapper, dan for sign out, bye bye.